Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Sirwayuni dengan NIM 101240020 dari program studi Ilmu Hukum semester 4 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan legal opinion atau pendapat hukum yang telah saya susun sebelumnya pada mata kuliah Hukum Perburuhan dengan judul Perlindungan Hukum Buruh Harian Pekerja Batu Bata Merah di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. Legal opinion ini saya susun berdasarkan hasil wawancara dengan teman-teman buruh yang ada di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, khususnya di sektor informal pekerja batu bata harian. Kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya pekerja di sektor informal ini ternyata masih menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Sehingga menurut saya persoalan perlindungan hukumnya itu menjadi isu yang penting untuk dikaji. Berdasarkan hasil temuan, saya menemukan beberapa fakta. Yang pertama, ternyata hubungan kerja antara buruh dan juga pelaku usaha itu hanya didasarkan pada kesepakatan lisan saja, tanpa adanya perjanjian kerja tertulis. Terus yang kedua, sistem upah yang digunakan itu berupa upah harian, upah mingguan, maupun juga upah borongan. Itu berdasarkan jumlah batu bata yang dihasilkan. Sebagai contoh, misalkan pekerja memperoleh upah sebesar Rp100.000 untuk setiap 1.000 batu bata yang dicetak. Selain itu, para pekerja juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Mereka tidak memperoleh tunjangan hari raya dan beberapa kali mengalami kecelakaan kerja tanpa adanya perlindungan maupun penanganan yang sesuai dengan standar keselamatan kerja. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa posisi buruh harian itu sangat lemah, baik secara hukum maupun juga secara ekonomi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pendapat hukum ini mengangkat dua permasalahan hukum utama. Yang pertama adalah, apakah hubungan kerja antara pelaku usaha dengan buruh pekerja itu dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Dan yang kedua adalah, apakah hak-hak normatif pekerja itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya akan masuk ke bagian analisis. Analisis yang pertama menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pelaku usaha dengan buruh pekerja itu sudah memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena terdapat 3 unsur utama dalam pasal tersebut. Yang pertama adanya pekerjaan, kedua adanya upah, dan yang ketiga adanya perintah dari pemberi kerja. Dengan demikian, meskipun hubungan kerja dilakukan secara lisan, secara hukum, hubungan tersebut tetap dapat diakui sebagai hubungan kerja. Selain itu, karena pekerjaan dilakukan secara terus-menerus, hubungan kerja tersebut seharusnya dapat dikategorikan atau dapat dikualifikasikan sebagai PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Analisis berikutnya adalah berkaitan dengan perlindungan hak-hak normatif pekerja. Meskipun sistem upah harian, mingguan, maupun borongan itu diperbolehkan dalam hukum ketenagakerjaan, pelaksanaannya tetap harus menjamin upah yang layak dan dibayarkan secara tepat waktu. Namun, dalam temuan saya, ditemukan ternyata masih ada keterlambatan pembayaran upah dan juga praktik kasbon atau uang muka awal gaji, yang dimana membuat posisi tawar pekerja itu menjadi lemah. Selain itu, pekerja juga belum memperoleh BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, serta standar keselamatan kerja yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak-hak normatif pekerja ternyata belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang pertama, melakukan perundingan bipartit
dengan pemberi kerja atau pelaku usaha. Yang kedua, dapat melaporkan pelanggaran kepada pengawas ketenagakerjaan. Yang ketiga, dapat meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau serikat buruh. Dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, para pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hubungan pemilik usaha dan juga buruh pekerja batu bata merah di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, secara hukum telah memenuhi unsur hubungan kerja. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pelanggaran hak-hak normatif pekerja, khususnya dalam aspek perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan juga keselamatan kerja. Oleh sebab itu, diperlukan kepatuhan dari pemberi kerja serta pengawasan yang lebih efektif agar pekerja sektor informal ini memperoleh perlindungan hukum yang layak. Demikian pemaparan pendapat hukum dalam mata kuliah Hukum Perburuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.